Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda bersama saya Dio Rohman dan saya Nadia Sabrina dalam Infopus, informasi seputar kampus. Ya Nadia, pada kali ini ada yang berbeda loh. Kita menggunakan pakaian batik nih Nadia. Ya, karena setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Ya, kita memperingati Hari Kartini tidak hanya mencintai dan mengagumi namanya saja nih Nadia, tapi kita bisa mengapresiasikan dengan menggunakan pakaian batik di Hari Kartini. Ya Nadia, langsung saja ke berita pertama. Berita pertama dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas kampus sejak awal Februari 2016 lalu. Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan sertifikasi AUN-QA. Universitas UIN Jakarta melakukan pengembangan dan perbaikan fasilitas kampus sejak awal Februari 2016. Fasilitas yang dikembangkan oleh UIN Jakarta terdiri dari gedung parkir, ruang senat audit Harun Nasution, sarana K3, dan hedren. Ada juga kegiatan perbaikan fasilitas kampus yang dilaksanakan seperti perbaikan halte, ruang rektorat, kamar mandi audit Harun Nasution, dinding kampus, jalan sekitar kampus, dan beberapa fakultas yang ada di UIN Jakarta. Berkaitan dengan hal ini, beberapa fasilitas yang mengalami pengembangan dan perbaikan terlihat masih dalam tahap pelaksanaan. Pihak universitas mengatakan bahwa dana yang digunakan dalam proses perbaikan ini lebih dari 1 miliar rupiah. Artinya perbaikan itu memang kan kita tidak bisa misalkan gedung yang bocor, kemudian dari sarana toilet yang sudah rusak. Artinya dilihat dari kondisi aja, kondisi dari sarana prasarana yang ada, yang artinya memang harus diperbaiki, ya kan bocor, kemudian toilet juga mampet, sarana untuk yang kastin paving block itu memang sudah kelihatan nggak bagus, ya harus kita. Pihak kampus pun berharap agar seluruh anggota akademik UIN Jakarta dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan oleh pihak kampus. Mahasiswa awalnya menganggap bahwa pengembangan dan perbaikan fasilitas kampus ini semata-mata hanya untuk mempersiapkan sertifikasi dari AUN-QA. Namun, pada kenyataannya kegiatan pengembangan dan perbaikan kampus ini rutin dilakukan oleh pihak universitas. Meskipun masih dalam tahap pelaksanaan, kegiatan ini sudah mampu memikat antusias dari para mahasiswa. Mereka sangat mendukung dengan dilaksanakannya kegiatan pengembangan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kampus. Kalau saya sih sangat senang ya dengan adanya perkembangan fasilitas seperti jalan udah mulai di aspal-aspalin. Tapi ada beberapa yang kurang mungkin. Dengan diadakannya kegiatan ini, kampus lebih tertata rapi dan fasilitas yang disediakan pun sangat membantu para mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Pihak kampus akan terus melakukan kegiatan pengembangan dan perbaikan sarana prasarana untuk seluruh anggota akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta demi kenyamanan dan keamanan bersama. Agi Anditya, Muhammad Zemil melaporkan untuk DNK TV. Akreditasi setara ASEAN atau AUN-QA merupakan akreditasi membanggakan bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah satunya jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Akreditasi ini sebagai bentuk peningkatan mutu kualitas menuju World Class University. Akreditasi setara ASEAN atau AUN-QA merupakan akreditasi yang membanggakan bagi UIN Jakarta. Salah satunya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Akreditasi ini sebagai bentuk peningkatan kualitas menuju World Class University. Program studi Bimbingan Penyuluhan Islam menjadi prodi satu-satunya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang menjadi target penilaian AUN-QA. Hari kedua penilaian AUN-QA, BPI menghadirkan dosen, alumni, dan user sebagai pengakurat data dalam review kurikulum. Hal ini menjadi motivasi bagi prodi lainnya untuk bisa meningkatkan mutu pembelajaran dan akreditasi. Suparto, Wakil Dekan 1 Pidkom menyatakan langkah selanjutnya untuk proses penilaian AUN-QA bagi prodi BPI. Langkah selanjutnya adalah ketika nanti di akhir pertemuan dengan asesor akan memberikan rekomendasi mengenai expected outcome. Secara nasional, semua prodi yang ada di Indonesia wajib diakreditasi oleh BAN PT.
sebagai lembaga satu-satunya yang diberi mandat oleh pemerintah untuk melaksanakan akreditasi. Salah satunya penilaian setara ASEAN seperti ONQA. Pensosialisasian penilaian bergengsi ini cukup mengedukasi banyak mahasiswa. Salah satunya Muhammad Sulahuddin. Menurut saya seputar sosialisasi kepada kami khususnya mahasiswa BPI, menurut saya sudah cukup karena jauh-jauh hari, karena yang saya dapat informasi dari ketua jurusan bahwasanya ini diinformasikan ke kami sekitar 2 tahun yang lalu. ONQA bukan hanya momentum biasa. UIN diharapkan mampu bersaing di kancah internasional dan mampu meningkatkan kualitas khazanah keilmuan agar seluruh sivitas akademika UIN Jakarta siap dan layak menuju World Class University. Tim Liputan melaporkan untuk DNK TV. Setelah masa uji coba parkir kampus UIN Jakarta, nyatanya masih kurang efektif. Hal ini membuat pihak pengurus parkir menerapkan beberapa kebijakan baru agar parkir kampus dapat lebih efektif. Fasilitas yang telah disediakan seperti gedung parkir baru, pintu masuk dan keluar parkir, serta lahan parkir yang telah tersedia masih belum terlihat efektivitasnya. Justru malah membuat masalah baru seperti antrian panjang di pintu keluar, dan hal tersebut mendapatkan keluhan dari beberapa mahasiswa. Banyak yang ini, aturannya banyak banget, ada yang di portal kan di situ kan. Terus ada lagi yang yang di sana, nggak boleh parkir sana, boleh parkir di sini, yaitu. Jadi orang pada bingung kan. Pihak kampus sudah menyediakan lahan parkir di beberapa tempat seperti gedung parkir baru, samping gedung Fakultas Sains dan Teknologi, di depan perpustakaan utama, dan lapangan Student Center. Namun nyatanya lahan parkir tersebut dirasa masih belum cukup untuk menampung kurang lebih 6.000 motor per harinya di kampus UIN Jakarta. Sebelumnya pihak GB Parking telah mensosialisasikan beberapa kebijakan-kebijakan parkir di kampus UIN Jakarta. Sosialisasi yang dilakukan seperti menempel spanduk di pintu keluar parkir dan menempel poster di beberapa fakultas. Namun hal tersebut masih kurang jelas tersampainya sistem parkir di kampus UIN Jakarta. Diutamakan kendaraan ya, motor sama mobil itu yang jelas kita sudah asuransikan. Jadi apabila ada kehilangan kendaraan motor atau mobil, itu nanti ada tahap-tahapnya dilaporkan ke sini, nanti ada step-stepnya, itu kita bisa asuransikan bisa. Rencana parkir yang akan diterapkan di kampus UIN Jakarta oleh pihak GB Parking akan mengadakan penitipan helm yang bertempat di gedung parkir baru lantai dasar, memasang CCTV di gedung parkir baru, serta lahan parkir yang rencananya akan diperluas ke lapangan Triguna. Namun apakah dengan adanya rencana tersebut, parkir di kampus UIN Jakarta akan lebih efektif? Raihan Bayruni, Ali Sofan melaporkan untuk DNK TV. Mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mengadakan seminar lingkungan hidup di Aula Madya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam seminar ini turut menghadirkan founder Ekobisnis Indonesia Edi Fajar Prasetyo. Seminar yang bertemakan No Limitation for Caring of Environment bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa UIN Jakarta tentang Go Green, terutama tentang mendaur ulang sampah, bagaimana mahasiswa peduli dan tidak apatis kepada sampah yang ada di lingkungan kampus, sehingga mahasiswa bisa mengetahui bagaimana cara mengolah sampah dengan baik. Seminar lingkungan hidup yang digelar pada Rabu 30 Maret 2016 ini berkaitan dengan ruang terbuka hijau yang ada di UIN Jakarta. Ruang terbuka hijau yang ada seluas 2,5% dari keseluruhan luas UIN Jakarta, masih banyak mahasiswa yang parkir di luar area parkir. Karena banyaknya mahasiswa yang mengendarai motor untuk kuliah dan setiap tahunnya semakin bertambah. Dan tujuan dari acara ini sebenarnya untuk mengedukasi mahasiswa UIN Jakarta dan umum bagaimana mahasiswa itu peduli dengan lingkungan. Harapan saya ruang terbuka hijau di UIN Jakarta harus dipertahankan atau bahkan diperbanyak, karena memang kebutuhan mahasiswa untuk lahan parkir pasti meningkat. Dari pihak UIN Jakarta harus tegas dalam hak dari ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang sudah disepakati harus dipertahankan. Karena itu menurut saya seharusnya ruang terbuka hijau yang ada di UIN ini harus dibebaskan dari kantong-kantong parkir, karena emang itu ketakutan saya ketika semua ruang terbuka hijau dialokasikan untuk kantong-kantong parkir,
Nah, sumber atau cadangan air tanah di UIN akan semakin menipis. Hasil dari seminar ini agar mahasiswa lebih peduli terhadap lingkungan sehingga ruang terbuka hijau yang ada di UIN dapat dirasakan kembali oleh seluruh warga UIN Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk BNKT. Setelah sempat terhenti, penggusuran komplek UIN akhirnya dilanjutkan kembali. Berita selengkapnya tetap di InFokus, informasi seputar kampus.